Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Dan saya yakin kalau siapapun Ustadz atau siapapun Pak Menteri merasa benar, izinkan saya meyakini Nabi lebih benar. Saya bukan kapasitas sebagai ya, saya biasa-biasa lah di sini ya. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Saya perlu matur, kalau soal lafaz zakat, ada sekian banyak ayat menyebut kalimat zakat. Yuqimunas salata wa yu'tunaz zakat. Aqamus salata wa atawuz zakat. Aqimus salata wa atuz zakat. Nabi sendiri ketika menyebut rukun Islam juga menyebut dengan kalimat zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudz min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudz min amwalihim az-zakah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan innamas zakatu lil fuqara wal masakin. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakat. Jadi enggak benar kalau dikatakan di Quran enggak populer sebutan zakat, di hadis enggak populer. Perkara kadang disebut dengan istilah sedekah, memang Quran itu kadang juga hadis menyebut lafaz yang dimaksud bukan makna lughawinya, tapi yang dimaksud makna syar'inya. Kadang nyuwun sewu menyebut salat, ternyata yang dimaksudkan doa. Washolli alaihim, salatlah kamu pada mereka yang telah membayar sedekah. Itu yang dimaksud, bukan mereka disolati. Tapi bagi penerima sedekah atau zakat, sebaiknya sebagai timbal balik membalas dengan doa. Kalimatnya pakai sholli, salat, maknanya doa, gitu loh. Kalimatnya pakai sholli, shollu, maknanya bersolawat. Yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Demikian pula menyebut pakai lafaz sedekah, innamas sedaqat. Tapi ternyata di situ menurut ulama maknanya sedekah wajib, yakni zakat. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudharabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai apalagi kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah zakat cuma 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Dan dalam fikih melaksanakan zakat, niatnya tidak harus menyebut lafaz zakat. Niat ingsun ngetokne zakat ini fardhon sah. Niat ingsun ngetokne sedekah wajib, itu juga bisa disebut atas nama zakat. Paham ya? Jadi lafaz zakat itu populer banget di Quran Sunnah, dan itu rukun Islam. Keberadaannya qat'i. Perkara sesekali dua kali disebut dengan istilah sedekah,
bukan berarti menafikan zakat. Justru sedekah di situ secara syar'i maknanya zakat, begitu loh. Perkara kepingin meningkatkan jangan zakat tok. Kalau zakat tok berapa? Hanya 2,5%. Nyun sewu Pak Menteri, 2,5% itu bukan dari laba, tapi dari total aset yang diperdagangkan. Saya punya toko Total Jenderal yang kami berjual belikan di toko itu ada 1 miliar. 2,5% itu 2,5% dari 1 miliar, enggak sedikit. Kalau dari dari situ kemudian taruhlah labanya 250 juta, lalu dikenakan 10%. 10% dari 250 juta 25 juta. 2,5% dari 1 miliar 2 juga 25 juta, enggak sedikit, gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang 2,5% itu zakat emas, perak, dagang. Kalau pertanian 10%, bukan 2,5%. Jangan sepelekan zakat, jangan sampai tinggalkan zakat. Dimaksimalkan, oke. Zakat plus infak top, zakat plus sumbangan top, zakat plus sedekah top. Tapi ayo kita ganti yang lain aja, zakatnya ditinggalkan, ojo. Paham ya? Mohon menawi badhe dawuh atos saestu zakat itu termasuk rukun Islam qat'i mujma' alaih, kecuali beberapa jenis zakat yang mukhtalaf. Kemudian sholat itu qat'i, puasa Ramadan juga qat'i, rukun Islam. Haji keberadaannya qat'i. Mengingkari sesuatu yang qat'i mujma' alaih, dalil Quran Sunnah, kalau disengaja bisa murtad atau saestu. Murtad keluar dari Islam, mati su'ul khotimah, kecuali mencabut ucapannya dan kembali bersyahadat. Mohon atos saestu. Karena pada masa Nabi yang populer itu ada infak. Infak itu apa ya? Infak itu misalnya saya berinfak kepada bapak ibu saya. Itu enggak, bapak, ibu, anak, saudara enggak boleh dikasih zakat. Jadi dia bukan asnaf. Tapi kewajiban mereka itu adalah infak. Jadi kewajiban zakat itu muncul setelah infak terlaksana. Jangan sampai nanti kita bayar zakat, tapi infaknya yang wajib untuk orang tua kita, anak kita, yang fardu ain untuk kita biaya itu. Nah, jadi itu yang paling penting. Perkara misalnya ceramah, jangan zakat tok. Zakat itu sekian persen. Ayo kita tingkatkan, zakat dimaksimalkan. Kalau perlu tambah infak, tambah sedekah. Kita libatkan orang banyak, membantu fakir, miskin, dan tidak ada manipulasi sedikit pun, tidak ada pungli sedikit pun, tidak ada kebocoran sedikit pun. Benar-benar jatuh kepada yang berhak. Wah, itu top tenan, top tenan. Niki dalam kebaksa matur biar umat mboten salah paham. Zakat wajib, zakat rukun Islam, zakat qat'i. Di Quran banyak menyebut lafaz zakat, di hadis banyak menyebut lafaz zakat. Di kalangan umat Islam sejak sahabat sampai sekarang juga populer banget yang namanya zakat. Salah kalau dikatakan nggak populer, salah dikatakan kalau kepingin maju umat harus tinggalkan zakat, itu nggak benar. Itulah. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer.
Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah, bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, itu tidak dikatakan innamas zakatu lil fuqara wal masakin. Perkara tetap diakui wajib zakat, tapi kepengennya meningkatkan pendapatan untuk umat, meningkatkan upaya mengumpulkan dana untuk umat, zakat dan di luar zakat. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau bisa yang diubah-ubah jangan umat Islam tok. Umat Islam dikenai zakat plus yang lain-lain. Pengusaha siapapun non muslim juga dikenakan persentase yang sama dengan nama beda. Itu lek ngono, wah jos tenan. Dana umat itu bisa ribuan triliun, dana rakyat bisa ribuan triliun. Dan nyun sewu ojo sampai dikorupsi. Zakat itu tidak terlalu diaktifkan ya. Misalnya ada perempuan lapar, Rasulullah marah, kenapa? Ada perempuan sakit, iya kelaparan ya Rasulullah mungkin. Kenapa enggak dibantu? Ya kan Yahudi, marah Rasulullah. Jadi perut lapar itu enggak ada agamanya. Asal orang perutnya lapar, jangan lihat agamanya apa. Ambilkan. Nah, ada lagi gereja mangkrak. Kasihan tuh kata Rasulullah. Sudah sekian lama gerejanya orang mau beribadah nggak ada rumah ibadahnya tuh. Bantu dia. Ambilkan bukan dari zakat, bukan dari wakaf, tapi ambilkan dari hibah. Dia mendengarkan ada di tempat lain ada juga rumah ibadah yang mangkrak. Kasihan tuh mau beribadah nggak ada rumah ibadahnya. Nabi menyurat. Saya mendengarkan ada rumah ibadah mangkrak, tolong dibantu bukan dari wakaf, bukan dari zakat dan wakaf, tapi ambilkan dari dana lain seperti hibah. Karena pada masa Nabi yang populer itu ada infak. Infak itu terus apa? Kemudian zakat produktif. Nyuwun sewu tetap harus didata. Masyarakat ono sing gak iso nyambut gawe tenan, jumpo. Ono sing gak iso nyambut gawe temenan, gak punya pengalaman blas, bahkan loro. Nah, yang mereka harus dihitung betul itu langsung kebutuhan konsumtif. Jangan terus berpikir kemajuan, jangan terus berpikir growth, pertumbuhan. Tapi mereka diajak bertumbuh ya nggak bisa, wong loro, adang-adang neng duku ramben. Ya kepada mereka yang nggak bisa memutar modal, ya harus diberikan langsung yang jadi kebutuhannya dari zakat itu. Kemudian mustahik fakir miskin yang bisa diberi pelatihan kerja, dagang, home industri, lah monggo mereka diberi modal, tapi diberi ojo kon utang ono bungane. Ya, wong mereka mustahik berhak menerima, tapi dilakukan pendampingan. Lah pendampingan termasuk pekerjaan amil, nanti haknya 1/8 dari total zakat yang dikumpulkan yang dikelola untuk amil termasuk pendampingan. Top tenan nek ngono wis saya setuju tenan. Ojo alasan pengembangan dana zakat lalu diserahkan kepada pengusaha. Lah pengusaha ini kaya, mari ngono ilang nggak badi gondol. Wallahu alam bisawab. Jangan main-main dengan zakat. Terus kalau katanya untuk kemajuan umat harus tinggalkan zakat, sekali lagi itu nggak benar. Justru nggak zakat itu jadi rusak kata Nabi. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Dan saya yakin kalau siapapun ustadz atau siapapun Pak Menteri merasa benar, izinkan saya meyakini Nabi lebih benar. Nabi lebih benar. Monggo aja rumongso benar, tapi saya izin meyakini Nabi lebih benar. Ma khalatatiz zakatu malan illa afsadathu. Kalau harta belum dizakati,
hak fakir miskin berupa zakat masih campur aduk dengan harta karena belum dizakati, pasti akibatnya rusak, pasti akibatnya hancur. Ma khalatatiz zakatu malan illa afsadatu. Saya yakin Nabi benar. Pun niki mawon nyuwun masyarakat tetap nyepengi agami, tetap nyepengi syariat, tetap nyepengi dawe para ulama. Ya, Umaro manut ulama, yes. Umaro beda dengan ulama, yang kita pegangi ulama. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada kewajiban taat kepada siapapun termasuk umaro kalau itu ternyata maksiat nanggone Gusti Allah, termasuk malih enggak zakat itu.